Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Keluarga pemilik protes eksekusi pengosongan toko ponsel di Kota Parepare sempat ricuh. Mobil ambulans pengantar jenazah diserang ratusan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Puluhan rumah di Desa Lengkong, Kabupaten Luwu rusak diterjang angin puting beliung. Jelang Idul Adha, harga sapi kurban di Kota Makassar mulai meningkat. Meski ada kenaikan harga, penjual optimis sapi kurban bakal habis terjual. Harga sapi kurban di Kecamatan Manggala, Kota Makassar meningkat antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per ekor, tergantung beratnya. Meskipun ada kenaikan harga, penjual optimistis sapi kurban habis terjual sebelum perayaan Idul Adha. Seluruh sapi kurban yang dijual di Kecamatan Manggala sudah memenuhi syarat lolos pengecekan dari Dinas Peternakan Makassar. Yang harga 12 itu 70 kilo. Kalau yang harga 12 itu kayak 60 kilo dia, kalau yang 12 juta. Iya, kalau yang 60 itu. Kalau sebelumnya Sebelumnya itu sekitar 11,5. berarti ada kenaikan 500. Iya, ada kenaikan tahun ini. Jadi Bapak ini rencana mau beli sapi kurban, Pak? Iya, saya masih berpikir dulu dengan harganya. Oh, iya. Karena agak mahal ya. Betul. Biasanya tahun-tahun lalu berapa, Pak? Tahun lalu 12. 12 Ya. untuk 12 tuh saya dapat 80 kilo. Sementara itu, kenaikan harga sapi kurban juga tampak di Parepare. Harga sapi kurban ukuran kecil dan sedang mencapai Rp1.000.000 per ekor, sedangkan harga sapi ukuran besar relatif stabil. Harga sapi kurban ukuran kecil hingga sedang mengalami kenaikan jelang Idul Adha di Kota Parepare. Harganya naik antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per ekor. Sedangkan harga sapi ukuran besar relatif stabil. Meningkatnya harga sapi kurban ukuran kecil dan sedang akibat sepi peminat. Mayoritas warga membeli sapi kurban ukuran besar. Yang harga yang kecil ada kenaikan atau apa, Pak? Iya, yang kecil itu yang naik sekali harganya. Kalau tahun kemarin kan 12 juta itu masih lumayan besar, atau 13 juta masih lumayan. Kalau sekarang 12 juta itu maksimal 60 kilo itu daging bersih. Itu maksimal. Kenaikannya berapa, Pak? 500 sampai 1 juta itu kenaikan kalau yang kecil. Oh, Iya. kalau paling besar, Pak, berapa harganya, Pak? Biasa, Pak? Paling besar di sini kita itu 25 25 juta yang paling besar. Begitu, Pak, ya? Iya. Pak, mempengaruhi, Pak, dengan adanya ini, Pak, penyakit PMK, Iya. pembeli terpengaruh ke, Pak? Oh, kalau kita di sini di Parepare enggak, karena soalnya sapi kita itu sehat semua. Oh, iya. Iya, bebas dari virus PMK. PMK. Ya enggak ada kendalanya. Oh, iya. Tetap ramai Ya pembeli. tetap ramai pembeli kayak tahun lalu. Oh, Pak, kalau ini, Pak, kan ini masih berapa lama lagi nih mau lebaran ini, Pak? Iya, iya. Bagaimana dengan pembeli, Pak? Apakah sudah ramai pembeli atau bagaimana, Pak? Ya sudah mulai ramai dari hari kemarin juga sudah ramai yang nanya-nanya harga. Iya. Sudah ramai, sudah mulai ramai. Kalau dibanding tahun lalu, Pak, kalau biasanya 10 hari jelang lebaran, bagaimana, Pak, suasana pembeli? Kalau dari tahun lalu itu udah mulai dari 15 hari 10 sampai 10 harinya itu ramai sekali Oh, ramai ini. pembeli sapi. Berarti sama jadi dengan tidak ada perubahan juga, Pak, tetap Iya. ramai kan ini. Kalau saya lihat-lihat ini nggak ada perubahan. Tidak perubahan. Penjualan sapi kurban di Kota Parepare tidak dipengaruhi penyakit mulut dan kuku. Apalagi hingga saat ini belum ditemukan sapi tertular penyakit mulut dan kuku di wilayah Sulawesi Selatan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, informasi lainnya, puluhan rumah di Desa Lengkong, Kabupaten Luwu rusak diterjang angin puting beliung. Hingga saat ini belum ada data korban jiwa.
Angin puting beliung merusak puluhan rumah warga di Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada Rabu dini hari. Angin kencang ini datang mendadak bersamaan dengan hujan deras saat warga beristirahat. Selain rumah warga, sejumlah kendaraan ikut rusak tertimpa tiang listrik. Hingga saat ini belum ada data korban jiwa. Petugas dan sejumlah relawan masih membantu warga mengumpulkan perabotan yang berserakan terbawa angin. Para korban berharap pemerintah segera membantu menyediakan tenda dan bahan makanan. Malam sekitar jam 00.15 ini hari Rabu, kejadiannya tiba-tiba datang angin puting beliung menerpa ada beberapa rumah di dusun Karo. Itu sementara data dari kepala dusun yang saya terima ada 32 rumah yang terdampak. Kemudian yang rusak parah itu kurang lebih 10 rumah. Polisi berhasil meringkus penganiayaan seorang wanita di Kota Makassar. Motif penganiayaan hanya dipicu masalah sepele. Korban belum mengembalikan pakaian yang dipinjam dari pelaku. 8 orang yang terlibat penganiayaan seorang wanita dalam kamar hotel di Kota Makassar berhasil dibekuk. Aksi kekerasan yang tidak patut ditiru ini terekam kamera hingga viral di media sosial. Selain mendapatkan pukulan, baju korban juga disobek hingga setengah bugil. Penangkapan para pelaku di tempat terpisah. 4 pria ditangkap di Kabupaten Maros, sedangkan 3 perempuan dan 1 pria ditangkap di Sulawesi Tengah. Berdasarkan pemeriksaan polisi, motif pengeroyokan terungkap. Pelaku menganiaya korban dan melucuti pakaiannya hanya karena emosi. Korban belum mengembalikan pakaian yang dipinjam. Tidak hanya menganiaya, pelaku juga mengambil ponsel korban kemudian digadaikan. Polisi kini masih memburu pelaku yang merekam aksi penganiayaan dan menyebarkannya ke media sosial. Dari hasil penyidikan sementara, pemicunya apa sampai penganiayaan terjadi? Jadi sesuai dengan keterangan dari korban dan terlapor, pemicu awal sebenarnya sepele. Mereka berteman, pinjam baju, jadi terlapor ini meminjamkan bajunya ke korban. Beberapa minggu kemudian diminta kembali ini baju. Alasan korban baju tersebut hilang. Kemudian si terlapor meminta ganti saja dengan uang. Namun beberapa minggu kemudian ditagih kembali, si korban ini tidak mampu atau belum ada uangnya, sehingga pada malam kejadian di salah satu hotel mereka kumpul sama temannya. Ada salah satu temannya ini yang menyampaikan ke terlapor bahwa si korban ada di sini. Akhirnya mereka ini datang berempat, ya berempat orang tadi, semuanya perempuan. Sehingga tanpa basa-basi dia ketuk-ketuk pintu kamar, ya lagi dihuni oleh korban. Langsung diadakan pemukulan di sana. Kalau yang merekam sendiri siapa? Yang merekam sampai saat ini kita juga jadikan DPO, termasuk salah satu tadi dari perempuan kakak. Yang memviralkan sendiri sudah ditahukah? Atau si perekam juga ini yang si perekam, diduga si perekam. Karena sampai saat ini si perekam juga kita jadikan DPO dengan si pelaku utama tadi. Kan ini ada infonya selain perempuan ini ada berapa laki-laki diamankan. Peranannya apa? Baik, ada 4 laki-laki yang kita amankan. Yang pertama teman si korban sendiri yang sama-sama di hotel. Ya, kemudian yang kedua ini, yang pertama itu suami salah satu TSK, yaitu dikasih HP si korban. Kemudian suami dari salah satu TSK ini menggadai HP si korban ke salah satu laki-laki yang kita sudah amankan juga. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 7 tahun penjara. Sementara itu kondisi korban kini mulai membaik meskipun masih trauma. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.